Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Abu Dhabi Channel. Dan di channel ini, setiap video itu akan membahas tentang hewan. Hewannya dibahas secara detail, mulai dari sejarah, karakteristik, cara berkembang biak, sampai harga-harganya. Saya akan bahas secara tuntas. Jadi, tonton terus ya. Makasih udah klik video ini. Untuk yang baru menonton, saya ucapkan selamat bergabung. Dan pada video kali ini, saya akan membahas atau mereview Yellow Pigeon. Apa sih Yellow Pigeon? Yellow Pigeon itu adalah sejenis ayam hutan dari Cina. Dan dia masuk kategori dari ayam hias. Lalu untuk arti kata pigeon, pigeon itu adalah ayam hutan yang berekor panjang. Paham ya? Sekarang kita bahas dulu mulai dari sejarahnya. Ayam ini serupa tapi tak sama. Itu mungkin ungkapan yang bisa saya ungkapkan karena ayam ini merupakan saudara kembar dari Golden Pigeon. Jadi Yellow Pigeon ini adalah hasil dari mutasi genetik dari Golden Pigeon. Untuk yang belum tahu Golden Pigeon itu apa, silahkan cek video saya yang sebelumnya. Saya sudah pernah membahas tentang Golden Pigeon. Jadi sejarahnya adalah bermula di Italia pada tahun 1952. Jadi ceritanya di sana ada seorang profesor yang suka dengan unggas, namanya Alessandro Gigi. Jadi Profesor Gigi ini dia membeli beberapa ekor Golden Pigeon dari China untuk dipiara di rumahnya. Singkat cerita, Golden Pigeonnya itu beranak, dan setelah anakannya tumbuh remaja, Profesor Gigi ini menyadari ada beberapa ekor anakan Golden Pigeon yang berbeda warna. Setelah besar, anakan yang berbeda tadi itu dia malah berwarna kuning full sebadan badan, tidak sama dengan indukannya yaitu Golden Pigeon. Golden Pigeon kan warnanya warna-warni, sedangkan Yellow itu warnanya kuning full sebadan badan, hampir sebadan badan maksud saya. Nah, lalu pada waktu itu juga Profesor Gigi menyadari bahwa dia telah menemukan jenis pigeon baru dengan warna yang baru, dan Profesor Gigi pun yang menamakan bahwa ayam ini adalah Yellow Pigeon. Yellow Pigeon ini adalah satu-satunya jenis pigeon yang terlahir di peternakan, bukan di alam liar. Dan pada tahun 1955 Profesor Gigi ini selesai memurnikan genetik dari Yellow Pigeon. Apa itu arti pemurnian genetik? Jadi begini, kalau genetik yang sudah sempurna itu, ketika contohnya Yellow dengan Yellow itu dikawinkan, itu hasilnya pun anakannya akan 99% keluar Yellow juga, jadi warnanya akan kuning terus. Tapi kalau misalkan yang belum sempurna genetiknya, ketika Yellow dengan Yellow dikawinkan, itu anakannya akan keluar campur-campur, bisa keluar Golden Pigeon, bisa keluar Yellow Pigeon. Dan pada tahun 1960 Yellow Pigeon ini dikirim ke Amerika supaya Yellow Pigeon ini bisa menyebar di benua Amerika. Dan barulah pada tahun 1975 Yellow Pigeon secara resmi masuk ke Indonesia lewat tangan importir lokal, dan itu pun menjadi koleksi pribadi orang-orang yang banyak duitnya, karena pada waktu itu susah sekali untuk mendapatkan Yellow Pigeon. Jadi otomatis harganya pun sangat mahal, dan hanya orang yang berduit yang mampu membeli sepasang Yellow Pigeon. Dan klaim Italia atas pemilik hak paten dari Yellow Pigeon ini diganggu oleh Cina, karena Cina merasa induk atau asal muasal Yellow Pigeon ini adalah dari Golden Pigeon, yang dimana Golden Pigeon ini adalah hewan endemik dari China. Yellow Pigeon ini adalah jenis pigeon yang paling kuat daya tahan tubuhnya. Jadi keunggulan Yellow Pigeon itu di situ, biarpun hasil mutasi genetik, tapi daya tahan tubuhnya itu paling kuat di antara jenis-jenis pigeon yang lain. Lalu untuk ciri-ciri fisik, si jantan ini berwarna kuning hampir di sekujur tubuhnya, di punggung atau pundaknya itu berwarna hijau atau hitam, lalu sayapnya itu ada yang berwarna hitam, ada juga yang berwarna abu-abu. Sedangkan ekor
ekornya ini putih garis-garis hitam, jadi motifnya itu membentuk seperti batik. Sedangkan untuk betinanya ini mirip dengan golden pisan, di mana kakinya berwarna kuning, ada lingkar merah di matanya, tapi dari segi bulunya itu lebih cerah atau lebih ada warna putih-putihnya. Dan untuk panjang jantan ini yellow pisan dari ekor sampai ujung paruh itu sekitar 75 cm, sedangkan untuk betina itu sekitar 60 cm. Dan yellow pisan ini juga termasuk hewan yang bisa mendeteksi gempa atau bahaya. Jadi sebelum gempa itu datang, dia akan melakukan bunyi yang menjadi ciri khasnya sebagai tanda alarm untuk hewan-hewan yang lainnya ataupun manusia. Lalu juga yellow pisan ini dia hewan yang mudah kaget. Jadi ketika dia kaget, dia akan terbang, dan terbangnya itu lumayan jauh, tapi nggak jauh-jauh amat. Yellow pisan ini merupakan hewan yang lebih suka berlari daripada terbang. Jadi dia lari itu cepat, kayak puyuh. Dan terbangnya itu kalau dia ngerasa kaget aja. Kalau dia nggak kaget, dia akan lebih memilih untuk berlari. Ayam ini juga dikenal sebagai ayam yang mampu beradaptasi di suhu ekstrim, baik di suhunya yang salju, yang minus 5 atau 10 derajat, sedangkan di suhu panas juga dia mampu bertahan, seperti di negara-negara Arab. Lalu di alam liarnya ini hanya bertahan sampai usia 5-6 tahun. Dan di penangkaran atau di bawah perawatan manusia, yellow pisan ini mampu bertahan sampai 20 tahun. Dan yellow pisan ini mengalami mutasi warna pada umur 5 bulan. Jadi ketika umur 5 bulan itu dia akan mulai bermutasi. Ketika lahir sampai usia 5 bulan, dia akan berwarna putih keabu-abuan. Jadi dia akan mulai bermutasi warna untuk jantan itu di usia mulai 5 bulan. Jadi dari 5 bulan sampai 1,5 tahun dia akan mengalami usia mutasi bulu. Yang dimana puncaknya itu di usia 1,5 tahun untuk jantan khususnya, dia akan berwarna kuning emas full, sebody-body dia akan dominan kuning. Dan untuk betina itu tetap saja dari kecil sampai dewasa tetap aja berwarna putih keabu-abuan. Untuk jantan yellow pisan, dia mencapai usia matang untuk kawin itu di usia 1,5 tahun, yang dalam arti dimana spermanya itu sudah sangat matang, sudah sangat bagus untuk membuahi betina. Dan usia 1,5 tahun juga bulunya udah rapih, udah warna kuning semua. Lalu untuk si betina ini, kalau misalkan bagus perawatannya, dia akan mencapai masa reproduksi telur itu dimulai dari usia 9 bulan. Ketika musim kawin pun ini cukup unik, berbeda dari ayam-ayam yang biasa, karena jenis pisan ini hanya mempunyai masa kawin itu 1 tahun sekali, dari awal musim hujan dari bulan Agustus sampai ke penghujung musim hujan di awal Februari. Lalu untuk betina ini dia mampu bertelur 30-40 butir telur per musim kawin, dan telurnya ini menetas di usia 22 hari memakai mesin tetas dengan suhu 38,5 derajat itu mati, lalu mesin akan menyala kembali di suhu 38 derajat Celcius. Dan untuk kandangnya ini cukup hemat tempat, karena cukup 2 meter tinggi, 2 meter lebar, dan 2 meter panjang, dengan dikasih alas pasir atau alas cor supaya meredam bau. Lalu juga dia akan mudah kering jika terkena basah. Lalu untuk pakannya ini sama aja. Untuk jenis pisan ini sama dengan ayam biasa, bisa dikasih pur, konsentrat, atau juga sayur-sayuran dan buah-buahan supaya bagus pencernaan dan metabolismenya. Lalu untuk extra food itu bisa dikasih jangkrik dan ulat. Ini supaya bagus untuk kandungan proteinnya, jadi bagus juga untuk kesehatan si ayam. Memasuki musim kawin, si jantannya ini dia akan menari-nari. Khas dari tarian pisan itu si bulu yang ada di pundaknya itu akan melebar sampai ke pipi sebagai pertanda merayu betina supaya mau dikawinin oleh si jantan. Dan ini yang masalah harganya, mungkin yang paling kalian tunggu. Untuk harganya ini berbeda sedikit dengan golden pisan, dimana yellow pisan ini sedikit lebih unggul.
Jadi untuk usia remaja 5-6 bulan itu di harga 5,5 juta sampai 6 juta rupiah per pasang. Lalu untuk usia siapan di usia 1 tahun itu di harga 7 juta sampai 7,5 per pasang. Dan untuk usia dewasanya itu di harga 8,5 sampai 9 juta rupiah per pasang. Jadi kalau misalkan kalian pengen beli yang udah full warna, yang warnanya udah cantik, belilah yang udah dewasa, yang usianya 1,5 tahun ke atas. Itu warnanya sudah bagus. Belinya di mana? Ini banyak sekali di e-commerce kayak Tokped, Bukalapak, ataupun Lazada. Ataupun kalau misalkan pengen nyari di medsos juga ada. Bisa di Facebook banyak yang jualan, di Instagram juga banyak yang jualan. Oke, mungkin segitu aja dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan suka silahkan di like. Kalau ada yang ingin tanyakan atau yang belum mengerti, tanyakan di kolom komentar. Dan kalau misalkan kalian suka dengan video saya, mau support video saya, silahkan di subscribe sebagai bentuk dukungan untuk saya supaya bisa membuat video lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.